resolusi itu misalnya nggak tercapai, bisa timbul perasaan kecewa atau tidak puas secara berlebihan. Ini bisa ngerusak motivasi dan bahkan menciptakan siklus kegagalan yang terus berulang. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Apakah membuat resolusi itu penting? Nah, ini pertanyaan gue bertahun-tahun ya. Jadi kadang gue bikin, kadang enggak. Bikin resolusi terutama di awal tahun atau saat momen penting lainnya, mungkin kayak mau ulang tahun gitu ya, atau mau mengganti status dari single ke enggak gitu. Mungkin ada beberapa orang yang butuh bikin resolusi gitu. Bisa sangat berguna, tapi menurut gue gak wajib. Iyalah. Apakah itu penting atau enggak, itu sebenarnya sangat bergantung ke tujuan pribadi kita, kebutuhan emosional dan cara seseorang menghadapinya. Kita bahas ya beberapa manfaat dan alasan kenapa bikin resolusi itu bisa dianggap penting. Dan beberapa alasan kenapa mungkin gak selalu diperlukan. Nah, kenapa bikin resolusi itu penting? Yang pertama menurut gue adalah untuk memberikan arah dan tujuan. Resolusi itu ngasih kita arah yang jelas untuk tahun atau periode tertentu. Tanpa tujuan yang jelas, kita bisa ngerasa terombang-ambing atau kehilangan motivasi. Resolusi itu ngebantu mengarahkan energi. Nah, ini penting menurut gue. Energi dan usaha kita untuk mencapai sesuatu yang spesifik. Yang kedua, kenapa resolusi penting menurut gue? Karena untuk meningkatkan fokus dan disiplin. Ketika kita menetapkan resolusi, kita secara tidak langsung berkomitmen untuk fokus sama tujuan itu. Ini bisa ngebantu kita lebih disiplin dalam kebiasaan sehari-hari dan mengurangi kecenderungan kita untuk menunda-nunda. Karena kita udah tahu nih kita mau ngapain dan apa yang mau dicapai. Resolusi itu ngasih alasan yang kuat untuk tetap konsisten dan berusaha. Nah, resolusi ini juga bisa ngebantu kita untuk ngasih motivasi untuk perubahan positif, di mana resolusi seringkali terkait dengan perbaikan diri kan, kayak misalnya meningkatkan kesehatan, mengembangkan keterampilan, atau mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Ini bisa jadi motivasi yang kuat untuk menciptakan perubahan positif yang ada dalam hidup kita. Misalnya, kalau seseorang ngerasa pengen lebih sehat, dia bikin resolusi untuk berolahraga lebih sering, bisa memberikan dorongan lah setidaknya untuk memulai. Kemudian pencapaian yang memuaskan. Mencapai resolusi atau tujuan yang telah ditetapkan itu ngasih rasa pencapaian dan kebanggaan buat diri kita sendiri. Ini meningkatkan rasa percaya diri dan bisa memperkuat rasa positif terhadap diri kita sendiri. Bahkan meskipun hanya sebagian dari resolusi yang tercapai, itu tetap bisa ngasih kemajuan dan perkembangan. Nah, resolusi juga bisa jadi alat refleksi. Karena resolusi bisa jadi kesempatan untuk kita ngelihat apa aja sih yang ingin kita capai, apa yang udah kita capai. Di mana kita bisa memperbaiki diri. Dengan menetapkan tujuan, kita bisa ngasih diri kita ruang untuk merenung dan merencanakan langkah-langkah kita ke depan. Terus kenapa bikin resolusi bisa gak diperlukan? Nah, ini juga pertanyaan kan. Gak semua orang juga butuh resolusi. Karena menurut gue ada beberapa alasan sih. Ini gue kadang bikin resolusi, kadang enggak. Jadi gue santai aja. Kalau butuh ya gue bikin, kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Menurut gue kenapa nggak terlalu dibutuhkan? Ini alasan-alasan gue ya. Yang pertama, terlalu banyak tekanan. Beberapa orang tuh ngerasa terlalu terbebani oleh harapan yang tinggi yang datang dengan resolusi sendiri, terutama kalau mereka ngerasa harus mencapai sesuatu yang besar dan ambisius dalam waktu yang singkat gitu. Kan misalnya kayak resolusi tuh setahun ya, tahunan gitu. Nah, dulu waktu gue nggak ngerti, banyak hal-hal yang gue pikir itu resolusi dan gue taruh di situ. Tapi ternyata itu nggak bisa tercapai dalam waktu setahun. Nah, dalam 1 tahun itu, ketika itu tidak tercapai, gue sih stres sendiri gitu. Ternyata ada beberapa hal yang gak bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Nah, makanya beberapa hal gak gue masukin dalam resolusi. Jadi tekanan itu bisa menyebabkan rasa cemas atau bahkan rasa gagal kalau misalnya gak tercapai. Jadi stres sendiri. Dalam hal ini menetapkan tujuan yang lebih kecil dan realistis jadinya lebih efektif. Makanya gue mungkin dibanding resolusi tahunan gitu, gue suka membuat resolusi yang jarak pandangnya tuh kayaknya 10 meter di depan gue gitu. Kayaknya bukan mudah ya, kayaknya mungkin untuk gue realisasikan. Jadi kenapa resolusi juga kadang-kadang gak dibutuhkan, itu karena menurut gue perubahan sejati itu gak harus dimulai pada waktu tertentu.
Menurut gue perubahan sejati tuh gak harus dimulai di awal tahun doang, atau pada saat tertentu gitu. Banyak orang ngerasa bahwa mereka hanya bisa berubah atau memulai sesuatu saat kalendernya ganti. Padahal perubahan tuh bisa dimulai kapan aja menurut gue. Fokus aja sama perbaikan diri sepanjang tahun, bukan cuma pada saat kita bikin resolusi. Dan menurut gue resolusi tuh terlalu fokus sama hasil. Ini hal yang ternyata gue kurang sepakat. Karena gue suka banget sama proses. Jadi resolusi tuh bikin kita fokus sama tujuannya doang, sama hasilnya doang, tapi nggak sama proses. Karena kadang-kadang orang terlalu fokus sama hasil itu akhirnya misalnya kayak penurunan berat badan gitu misalnya, atau karir yang sukses, atau melupakan proses yang harus dijalani untuk dicapai. Itu jadi bikin kita capek. Nah, resolusi yang sangat spesifik atau terfokus itu cuma pada hasil yang bisa bikin kita kurang menikmati perjalanan atau belajar dari proses itu sendiri. Ya kecuali udah bisa milih dan milah sendiri ya. Dan menurut gue resolusi juga gak terlalu diperlukan kalau misalnya dia ngasih dampak negatif dari kegagalan. Dimana si resolusi itu misalnya gak tercapai, bisa timbul perasaan kecewa atau tidak puas secara berlebihan. Ini bisa ngerusak motivasi dan bahkan menciptakan siklus kegagalan yang terus berulang. Sebagian orang itu lebih memilih untuk fokus pada pencapaian kecil yang bisa dinikmati dan dihargain, tanpa harus terikat pada resolusi besar. Itu gue sih. Dan menurut gue ada alternatif dari bikin resolusi. Kalau kita ngerasa resolusi bukan untuk kita, ada beberapa alternatif yang bisa kita lakuin. Yang pertama, ini yang bisa gue lakukan sekarang, menetapkan intention atau niat. Jadi alih-alih membuat resolusi yang terikat dengan hasil, kita bisa menetapkan niat atau intention untuk diri sendiri. Misalnya, gue pengen lebih perhatian sama kesehatan mental gue, atau gue pengen lebih hadir dalam setiap momen. Ini ngasih ruang lebih fleksibel untuk perkembangan tanpa tekanan hasil yang ketat. Jadi lebih ke prosesnya gitu. Terus bikin tujuan yang jangka pendek aja gitu, yang kelihatan. Tadi gue bilang 10 meter jarak pandangnya, kayak mungkin gue lakukan gitu. Fokus sama tujuan yang lebih mudah dicapai dalam jangka pendek, itu mungkin hanya selama beberapa bulan misalnya, atau beberapa minggu, atau beberapa hari. Itu lebih realistis. Menurut gue akan ngasih ruang untuk merayakan pencapaian-pencapaian kecil. Nah, refleksi tanpa tekanan itu juga bisa menggunakan awal tahun memang, atau momen tertentu sebagai kesempatan untuk merenung dan merefleksikan diri tanpa harus terikat pada pencapaian yang konkret. Kadang-kadang cukup dengan ngasih perhatian pada diri sendiri, itu sebenarnya udah sesuatu hal yang baik untuk memulai perjalanan perbaikan dalam hidup kita. Jadi resolusi itu penting kalau misalnya dia bisa ngasih arah, bisa ngasih motivasi, bisa ngebantu kita mencapai tujuan. Dan yang paling penting itu berarti buat hidup kita. Tapi kalau resolusi cuman akhirnya ngasih beban dan tekanan yang lebih besar, jadinya kita cuma fokus sama tujuan, gak fokus sama proses, dan gak fleksibel, jadinya kita lebih banyak nuntut diri sendirinya, jadinya kerjanya nggak optimal. Menurut gue resolusi nggak terlalu dibutuhkan. Yang paling penting adalah sebenarnya kita bisa menemukan pendekatan yang cocok dengan kepribadian kita dan kebutuhan kita. Baik itu dengan resolusi, niat, atau pencapaian kecil sepanjang tahun. Selamat tahun baru 2025. Sampai ketemu di podcast Logika Rasa berikutnya. Logika Rasa, cerita yang bercerita.